Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunansyah dari kelompok 8. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mempelajari gerakan sosial menurut Godwin dan Jasper. Ada 7 poin yang dijelaskan. Adapun diantaranya yang pertama yaitu membantu seseorang mengerti mengapa orang memprotes dan apa yang mereka capai. Jika kita sudah mempelajari gerakan sosial, kita dapat mengerti mengapa sih sekelompok organisasi atau kelompok melakukan kampanye dan apa sih yang mereka capai dalam kampanye tersebut. Poin yang kedua yaitu membantu seseorang untuk belajar lebih banyak tentang politik, termasuk kebijakan publik. Setelah orang telah mempelajari gerakan sosial, maka mereka akan lebih banyak belajar dan mengetahui tentang kebijakan publik ataupun tentang politik. Yang ketiga ada menyoroti sumber utama perubahan konflik dalam masyarakat. Setelah kita telah mempelajari gerakan sosial, di poin kedua yaitu membantu seorang untuk lebih banyak belajar tentang politik. Kita juga dapat menyoroti sumber utama perubahan dalam konflik yang terjadi di masyarakat. Adapun yang poin keempat yaitu membantu seseorang mengetahui lebih banyak tentang tindakan manusia atau teori sosial tentang perilaku dan keyakinan manusia. Poin ini lebih dimaksud dengan yaitu tentang kerukunan, toleransi antar masyarakat atau antar warga negara. Yang poin kelima yaitu mempromosikan perubahan nilai dan mendorong visi baru masyarakat. Maksud dari poin ini yaitu adalah mereka adalah mempromosikan perubahan nilai dan masyarakat diharapkan untuk bisa mendorong perubahan tersebut. Poin yang keenam adalah membantu seseorang menyadari bahwa gerakan tertentu mungkin ingin membatasi perubahan sosial karena mereka yakin hal itu akan mengganggu masyarakat atau berbahaya bagi anggota masyarakat tertentu. Yang dimaksud dalam poin tersebut yaitu seseorang dapat menyadari bahwa gerakan tersebut bahaya atau tidak terhadap masyarakat tertentu. Poin yang terakhir yang ketujuh yaitu membantu dalam memahami dasar moral masyarakat atau kepekaan moral-moral yang memandu tindakan kita. Dalam poin tersebut adalah kita dapat memahami dasar moral masyarakat dari berbagai beda daerah gitu. Tiap daerah itu kan tingkat kayak watak atau sifatnya itu berbeda gitu. Kita tuh diharapkan lebih peka terhadap moral-moral yang ada pada daerah tersebut gitu. Dapat disimpulkan dari penjelasan mempelajari gerakan sosial menurut Godwin dan Jasper yaitu gerakan sosial muncul sebagai pengaruh dari beragamnya pandangan yang digunakan untuk memahami sebuah peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Gerakan sosial juga dapat diartikan sebagai tindakan organisasi atau kelompok secara terorganisir yang berfokus pada isu sosial atau politik untuk mewujudkan sebuah perubahan. Sebuah tindakan perlawanan dapat dikatakan sebagai gerakan sosial, tentunya memiliki persyaratan. Selanjutnya slide yang kedua yaitu kerangka teori menurut MC Adam. Dalam penjelasannya terdapat 5 poin. Yang pertama ada pluralisme dan perilaku kolektif klasik model gerakan sosial. Kaum pluralis cenderung menggunakan klasik model perilaku kolektif yang menitik beratkan pada stress, strain, dan breakdown sebagai faktor pendorong partisipasi gerakan sosial. Yang poin kedua yaitu teori elit dan mobilisasi sumber daya. Gerakan sosial akan muncul bila didukung oleh karena ketersediaan sumber daya seperti adanya dukungan,
adanya dukungan kelompok koalisi, dana, upaya perorganisasian yang efektif. Poin yang ketiga yaitu ada kerangka kerja atau model proses politik. Model proses politik secara khusus menekankan pentingnya peluang politik untuk gerakan yang berhasil. Model proses politik juga perlu pemberontakan sosial seperti tingkat kesiapan organisasi, struktur peluang politik, dan evaluasi kolektif atas peluang. Lanjut ke poin yang keempat yaitu ada pilihan rasional. Gerakan sosial juga dapat menikmati manfaat dari pencapaian suatu gerakan, misalnya seperti memperoleh hak untuk memilih, meningkatkan kebebasan hak sipil atau udara yang lebih bersih, tanpa adanya kesulitan dalam membuat orang terlibat dalam berpartisipasi dalam sebuah gerakan sosial. Yang terakhir ada postmodern. Poin tersebut yaitu adalah politik postmodern bergerak dari politik partai ke isu tunggal dan gerakan lokal yang menghasilkan sistem sosial dan politik di mana segala sesuatu terbuka untuk negosiasi dan segala sesuatu dapat berubah. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Lestari. Sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang materi gerakan sosial lama dan baru. Jadi, di dalam gerakan sosial lama dan baru ini, sebagian ulama ini berpendapat bahwa terjadi penurunan gerakan sosial yang bertumpu pada ekonomi atau kepentingan kelas, dan peningkatan gerakan yang berkaitan dengan masalah identitas, kualitas hidup, dan prosedur demokrasi, di mana gerakan-gerakan baru ini cenderung terjadi di masyarakat pasca industri daripada masyarakat industri. Ini menurut Best 2002, Godwin, dan Jasper 2003. Sementara itu, mobilisasi sumber daya dan kerangka proses politik telah terkonsentrasi pada organisasi gerakan sosial dan peluang politik yang tersedia dari negara. Para ahli teori yang berkonsentrasi pada NSM atau New Social Movement sering meremehkan gerakan yang terlibat dalam politik di tingkat negara bagian dan berfokus pada gerakan yang melibatkan konflik budaya. Sementara mobilisasi sumber daya dan kerangka proses politik telah terkonsentrasi pada organisasi gerakan sosial dan peluang politik yang tersedia dari negara. Para ahli teori yang berkonsentrasi pada NSM atau New Social Movement sering meremehkan gerakan yang terlibat dalam politik di tingkat negara bagian dan berfokus pada gerakan yang melibatkan konflik budaya dalam masyarakat, menurut Nash 2127. Meskipun ada beberapa cara berpikir yang berbeda tentang NSM ini, Buchler 1995-2002 berpendapat bahwa ada dua versi teori NSM yang berbeda. Salah satunya adalah pandangan politik neo-Marxis yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara tahap maju kapitalisme dan perkembangan NSM. Perspektif ini berorientasi makro, tetap fokus pada negara dan mengakui komplektivitas struktur kelas dalam kapitalisme maju. NSM ini seringkali didukung oleh kelas menengah baru, terutama karyawan kerah putih sektor publik. Terbaik 2002-147, yang tidak terikat dengan motif keuntungan perusahaan dan tidak dipekerjakan di dunia korporat. Pichardo 1997 halaman 416-417. Gerakan kelas pekerja juga bisa efektif. Power itu dipandang sebagai sistemik dan terpusat di bawah kapitalisme maju. Menurut Buchler 1995-457. Versi kedua teori NSM ini dari Buchler 1995-2002.
di mana postmarxis budaya dan berfokus pada kehidupan sehari-hari dan masyarakat sipil daripada negara. Dalam pendekatan ini, kekuasaan dan perlawanan desentralisasi dan tersebar. Masalah identitas non-kelas seperti hak gay atau kesetaraan gender. Mendefinisikan mereka yang menjadi anggota NSM ini. Selain itu, teori ini juga mengidentifikasi totalitas masyarakat pusat sebagai masyarakat informasi yang kode administratifnya menyembunyikan bentuk-bentuk dominasi. Menurut Buchler 2002 nomor 16. Di dalam gerakan sosial lama dan baru ini terdapat dua gerakan. Yang pertama itu ada gerakan pertumbuhan cerdas sebagai gerakan sosial baru. Yang selanjutnya ada kritik terhadap gerakan sosial baru. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ini ada gerakan pertumbuhan cerdas sebagai gerakan sosial baru, di mana pertumbuhan cerdas adalah perencanaan berorientasi komunitas. Mencakup sejumlah prinsip umum, termasuk perencanaan kota yang komprehensif, perlindungan alam, dan juga gerakan keadilan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, prinsip pertumbuhan cerdas telah diadopsi oleh UKM komunitas yang tertarik untuk memerangi penyebaran perkotaan, menghentikan degradasi lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup. UKM Pertumbuhan Cerdas ini menjadi organisasi ujung tombak gerakan sosial pertumbuhan cerdas yang lebih luas. Biasanya, gerakan pertumbuhan cerdas muncul sebagai tanggapan atau masalah penggunaan lahan yang kontroversial seperti perkembangan retail atau kotak besar, misalnya Walmart, atau pembangunan perumahan pinggiran kota yang besar. Gerakan pertumbuhan cerdas ini menargetkan kepentingan pengembangan real estate lokal dengan menekan pejabat terlebih lokal untuk menghentikan inisiatif pembangunan yang buruk dan menerapkan rencana penggunaan lahan yang komprehensif yang mengikuti prinsip pertumbuhan cerdas. Para pendukung pertumbuhan cerdas ini mungkin berpendapat bahwa pembangunan tertentu merupakan ancaman bagi lingkungan karena memakan lahan pertanian yang berharga atau merusak lingkungan alam. Jika bangunan tidak berada dalam batas kota atau tidak dekat dengan jenis pembangunan lain, pendukung pertumbuhan yang cerdas ini mungkin akan menyarankan bahwa hal itu dapat mengarah pada lebih mengandalkan kendaraan seperti mobil yang juga akan mengancam lingkungan sekitar. Pendukung juga dapat menyarankan bahwa komunitas yang direncanakan dengan buruk akan mengakibatkan masalah besar dengan kemacetan lalu lintas, merusak lingkungan serta karakter komunitas. Selanjutnya ini ada kritik terhadap gerakan sosial baru, di mana beberapa para ahli berpendapat, terutama di Amerika Serikat, bahwa gerakan baru ini sebenarnya bukanlah hal baru karena gerakan seperti gerakan pertarakan, gerakan perempuan, dan agama. Gerakan semua ada di abad ke-19 menurut Buchler, 1995, Calhoun 2000, Godwin dan Jasper 2003. Menurut Diani tahun 2000 nomor 163 ini berpendapat bahwa gerakan sosial memiliki perbedaan penekanan daripada ide yang tidak sesuai. Selanjutnya ada Calhoun tahun 2000 nomor 150 juga berpendapat bahwa peningkatan NSM ini tidak berarti mengakhiri gerakan yang menekankan pada isu politik dan ekonomi. Dengan demikian, gerakan baru ini mungkin terlalu dilebih-lebihkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan lain untuk gerakan, di mana pendekatan lain untuk gerakan ini merupakan salah satu cara lain untuk
melihat perkembangan teori tentang gerakan sosial, yang dimana ini merupakan dengan mengkualifikasikan teori sebagai strukturalis, rasionalis, atau kulturalis. Menurut M.C. Adam 1999, Walder 2006. Nah, di sini juga ada cara pertama mengkaji organisasi sosial masyarakat dengan menitik beratkan pada pola hubungan sosial yang ada. Ini yang pertama ada identitas kolektif, yang kedua ada pembingkaian, yang ketiga ada emosi. Identitas kolektif, di mana Jenkins dan Gottlieb 2007 nomor 2 ini berpendapat bahwa konflik identitas ini dapat bersifat positif dan negatif. Di satu sisi mengupayakan definisi kewarganegaraan yang lebih luas dan memperjuangkan hak-hak minoritas, dan reformasi demokrasi dapat mengarah pada masyarakat yang lebih adil dan setara. Di sisi lain, konflik identitas ini dapat menghancurkan kepercayaan sosial dan rasa aman sambil mempromosikan kebencian etnis. Organisasi gerakan terlibat dalam pekerjaan identitas untuk menghasilkan perasaan solidaritas dan loyalitas. Nah, selanjutnya ini ada pembingkaian. Snow dan Benford 1992 nomor 137 mendefinisikan bingkai sebagai skema penafsiran yang menyederhanakan dan memadatkan dunia luar sana dengan secara selektif, menandai dan menyandikan objek, situasi, peristiwa, pengalaman, dan urutan tindakan dalam lingkungan sekarang atau masa lalu. Juga ada emosi, seperti yang ditunjukkan oleh Gamson 1992 nomor 32, ketidakadilan berfokus pada kemarahan yang benar dan menempatkan api di perut dan besi di jiwa. Emosi peserta mempengaruhi jalannya perkembangan suatu gerakan sosial, sedangkan perkembangan gerakan dan kemenangan serta kegagalannya mempengaruhi emosi peserta. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Kamala Durasa dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Dian, yaitu menuju sintetis kerangka strukturalis, rasionalis, dan kulturalis. Dalam upayanya untuk menggabungkan konsep dan ide dari perspektif strukturalis, kulturalis, dan rasionalis, McAdam mengidentifikasi 3 konsep kunci, yaitu memperluas peluang dan ancaman politik, memobilisasi struktur, membingkai atau menggunakan proses interpretatif lainnya untuk mengembangkan penjelasan sintetis tentang gerakan sosial. Ketika peluang dan ancaman politik meningkat atau menurun, hubungan kekuasaan dapat berubah. Kendaraan kolektif informal dan formal seperti gereja, organisasi hak-hak sipil, dan partai blok lingkungan dapat mendorong orang untuk berorganisasi, mengejar kepentingan mereka, dan mencari solusi. Makna bersama yang dikembangkan melalui pembingkaian dan proses penafsiran lainnya dapat membantu menghubungkan peluang dan struktur politik dalam partisipasi gerakan sosial yang sebenarnya. Dalam modelnya, yang mencoba menggabungkan atau mensintesis elemen dari 3 kerangka kerja, McAdam mengakui pentingnya kelompok politik yang dilembagakan dan aktor baru yang sebelumnya tidak terorganisir yang dapat dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam politik. Dan sejumlah upaya lain untuk mengintegrasikan konsep-konsep kunci gerakan sosial dari kerangka kerja yang berbeda telah diusulkan, termasuk beberapa pendekatan analitis, kualitatif, dan kuantitatif. Juga membahas kebutuhan untuk mengintegrasikan teori struktural dan konstruksionis atau budayawan gerakan yang terkait dengan psikologi sosial atau sosiologi budaya. Mereka menunjukkan bahwa gerakan merumuskan tindakan rasional dan strategis juga menggunakan ingatan budaya, nilai, dan prinsip moral untuk mendefinisikan kembali mengenai situasi. Proses struktural makro
yang luas seperti krisis ekonomi, tekanan penduduk, dan pergeseran ke berpihakan politik jelas membentuk politik yang kontroversial. Tetapi titik awal pertikaian berakar pada interpretasi kolektif dan perilaku individu yang menanggapi perubahan struktural lingkungan tersebut. Lalu selanjutnya ada siklus hidup gerakan sosial. Gerakan sosial memiliki siklus hidup yang kompleks. Mereka tampaknya memiliki awal dan akhir. Meskipun awalnya bukanlah sesuatu yang pasti dan akhirnya mungkin memiliki banyak yang tersisa yang berubah menjadi penyebab lain. Apa yang tampak sebagai awal dan akhir justru menandai puncak aktivitas gerakan sosial, kemunculan mobilisasi, dan kemunduran gerakan sosial yang melibatkan banyak faktor yang berbeda. Jadi, munculnya suatu gerakan sosial itu dapat berubah menjadi hal-hal yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pertandanya puncak aktivitas sosial, munculnya mobilisasi lain, dan kemunduran gerakan sosial yang disebabkan oleh suatu gerakan sosial itu. Lalu selanjutnya ada kemunculan dan mobilisasi gerakan sosial. Para ahli teori gerakan sosial berpendapat bahwa gerakan sosial muncul sebagai respon terhadap ketegangan atau kerusakan dalam tatanan sosial. Itu menurut Kornhauser pada tahun 59. Kerusakan sosial telah dibahas sebelumnya, yaitu termasuk konflik sosial, ketegangan struktural, dan disorganisasi sosial. Kerusakan sosial muncul dari tradisi Durkheim yang memiliki akar fungsionalis struktural yang menunjukkan bahwa dalam kondisi normal, organisasi sosial sejumlah besar individunya akan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan perhatian mereka oleh struktur sosial. Jika struktur sosial ini menjadi tegang atau mulai rusak, semakin banyak individu yang merasa terpinggirkan. Atau dengan kata lain, karena sistem sosial tidak berfungsi untuk sekelompok besar orang lagi, baik nyata maupun yang dipersepsikan mengarah pada perasaan kekurangan relatif. Hal ini pada gilirannya membantu mendorong untuk munculnya aksi sosial kolektif. Struktur mobilisasi seperti organisasi adat dari model asli McAdam pada tahun 82 mengacu pada sumber daya yang tersedia, jaringan komunikasi, dan organisasi adat yang ada untuk memungkinkan dan memandu aktivitas gerakan sosial. Setelah gerakan sosial muncul dan kelompok-kelompok telah terorganisir, UKM menjadi kendaraan kolektif utama untuk mengorganisir pengikut potensial, membimbing taktik gerakan, dan mencapai tujuan gerakan. Walaupun struktur mobilisasi memainkan peran penting dalam mobilisasi gerakan sosial, kapasitas untuk memobilisasi tidak dapat diwujudkan tanpa membentuk jaringan sosial formal dan informal. Jaringan memengaruhi aliran keuangan dan modal manusia. Jejaring sosial juga memengaruhi jalan komunikasi yang pada gilirannya memengaruhi hal-hal seperti kemampuan untuk memobilisasi para peserta gerakan dengan cepat yang melintasi wilayah yang luas. Organisasi sosial yang ada tidak hanya mempengaruhi kemampuan gerakan sosial untuk memanfaatkan jaringan kepemimpinan yang penting dengan cepat. Penyebaran informasi ke koalisi yang luas dari individu, tapi juga memainkan peran sentral dalam perekrutan orang-orang yang berpangkat tinggi peserta gerakan sosial. Perekrutan individu yang memiliki keterikatan sebelumnya dengan organisasi simpatik atau berpikiran sama sangatlah penting. Selain memberikan peluangan perekrutan anggota dan menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk mobilisasi cepat, jejaring sosial juga menciptakan identitas kolektif yang menonjol dan mensosialisasikan peserta gerakan sosial. Kemudian ada hasil gerakan sosial, pengaruh dan penurunan. Menentukan keberhasilan suatu gerakan ada hal yang sangat sulit. Sebagian karena mengasumsikan bahwa gerakan sosial adalah fenomena yang homogen. Padahal dalam kenyataannya, mungkin ada ketidaksepakatan dalam suatu gerakan mengenai tujuannya dan sebagainya. Peserta gerakan serta pengamat dan sarjana yang mempelajari gerakan mungkin tidak setuju tentang keberhasilan suatu gerakan. Dengan pemikiran ini, kita akan melihat secara singkat mengenai literatur tentang kekerasan dalam gerakan sosial. Pendekatan mobilisasi sumber daya menurut Tilly pada tahun 1978
menyatakan bahwa para peserta gerakan memilih metode mereka berdasarkan sumber daya yang ada yang tersedia pada waktu tertentu. Dan kekerasan kolektif harus dilihat sebagai aktivitas yang normal dalam perebutan kekuasaan. Kemudian ada analisis Gamson pada tahun 1975 terhadap 53 kelompok yang menantang mendukung temuan ini. Meskipun Gamson memperingatkan bahwa hubungan antara kekerasan dan hasil yang berhasil tidaklah sederhana. Kekerasan perlu dipelajari sebagai aktivitas instrumental yang dirancang untuk memajukan tujuan kelompok gerakan. Para partisipan menggunakan kekerasan karena mereka yakin itu akan mempromosikan tujuan mereka. Gini, pada tahun 1999 menunjukkan bahwa penulis lain yang menggunakan data Gamson tetapi menggunakan teknik yang lebih canggih pada dasarnya telah mendukung penemuan Gamson. Dan berbagai penulis telah menemukan bahwa taktik yang mengganggu dan penggunaan kekuatan yang membantu suatu gerakan mencapai tujuannya. Penulis lain juga masih menentang keberhasilan taktik kekerasan, terutama di bidang aktivitas pemogokan, di mana bukti menunjukkan bahwa kekerasan tenaga kerja dan pemogokan dengan kekerasan mungkin kurang berhasil daripada yang damai. Dan meskipun gerakan adalah upaya yang rasional membawa perubahan, efek aktualnya, baik positif atau negatif, mungkin juga bukan yang diinginkan oleh peserta gerakan atau konsekuensi yang ada sangat tidak diinginkan. Selanjutnya, ada represi reaksi negara terhadap gerakan. Menghubungkan gerakan sosial dengan negara bangsa adalah represi. Studi tentang represi berfokus pada tindakan kekerasan berbasis negara yang memaksa daripada tindakan aktor swasta, misalnya tindakan balasan, atau tindakan yang tidak terlalu keras, seperti penyaluran, di mana wortel dan tongkat digunakan untuk mendorong atau mencegah jenis aksi dari pihak pengunjuk rasa. Wortel dan tongkat di sini ialah ungkapan yang mengacu pada kebijakan menawarkan kombinasi hadiah dan hukuman untuk mendorong perilaku yang baik. Dan penyaluran yang dimaksud meliputi hal-hal pemotongan dana ke UKM atau mempersulit izin menggelar protes. Earl lebih lanjut berpendapat bahwa represi harus lebih tepat diberi label pengendalian protes. Gerakan sosial dapat dianggap oleh negara atau otoritasnya sebagai ancaman. Berbagai kondisi menentukan tingkat ancaman yang dirasakan. Misalnya, jika tujuan dari gerakan tersebut mengancam struktur negara, yang sebenarnya jika dibandingkan dengan alokasi beberapa sumber, semakin besar kemungkinan negara merasa terancam dan akan menggunakan represi. Jika para pemimpin politik suatu negara mampu mempertahankan kendali atas militer dan polisi, maka pemerintah kemungkinan dapat menekan setiap gerakan sosial jika ingin menerapkan kekuatan yang sebanyak itu. Dengan kata lain, secara umum ada ketimpangan besar dalam kekuasaan antar negara dan gerakan. Opini publik dan kemungkinan ketidaksepakatan di antara elit dapat memengaruhi tingkat represi. Penelitian menunjukkan bahwa ketika menghadapi represi, para pembangkang melarikan diri, berjuang lebih keras atau tidak melakukan apa-apa. Perbedaan pendapat meningkatkan kemungkinan untuk pemaksaan segera, seperti yang ditunjukkan oleh Davenport pada tahun 2005. Mobilisasi dan represi memiliki implikasi yang sangat luas kepada kehidupan warga negara. Kemudian yang terakhir dari saya itu ada globalisasi dan gerakan transnasional. Globalisasi telah menghasilkan kesamaan lintas negara dalam mobilisasi protes. Ada penyebaran hubungan langsung antar pribadi dan antar organisasi di antara gerakan dan partisipan, dan penyebaran informasi tentang gerakan dari media massa. Jadi, dengan adanya globalisasi di dalam transnasionalisme, mengakibatkan hubungan antar negara itu menjadi lebih cair dan bersifat lintas batas. Dan gerakan yang bersifat lintas batas ini memungkinkan ranah gerak yang lebih luas bagi aktor non-negara karena usaha yang dilakukan itu tidak dibatasi oleh teritori tertentu. Misalnya, gerakan anti-apartheid di luar Afrika Selatan menyerukan boikot produk Afrika Selatan, dan mobilisasi ini memengaruhi hubungan politik antara Afrika Selatan dan berbagai negara Western nations. Birch pada tahun 1999 mengidentifikasi beberapa masalah utama yang mungkin dihadapi oleh gerakan transnasional.
Terlepas dari kenyataan bahwa teknologi komunikasi modern memudahkan peserta gerakan untuk saling menghubungi dan berbagi pengetahuan, dan mungkin akan semakin sulit untuk mencapai kesepakatan dari kelompok, dan jika terlalu banyak perhatian dan aktor bersaing satu sama lain, penonton akan menjadi sangat selektif atau bahkan bosan. Karena dengan banyaknya aktor dan semakin mudahnya berkomunikasi, akan semakin banyak ide-ide yang dikeluarkan, sehingga para penonton dari para aktor ini akan semakin sulit untuk memilih. Dan karena organisasi-organisasi ini menjadi lebih terlembaga dan profesional, mereka mungkin menjadi lebih birokratis dan lebih tertarik untuk memelihara organisasi daripada membuat perubahan transnasional yang besar. Dalam konteks lain, organisasi gerakan mungkin lebih melebih-lebihkan seberapa sukses mereka dan pada akhirnya mengecewakan diri sendiri dan simpatisannya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.